Nah ya, nah misalkan seperti ini. Nah kita mempunyai 4 muatan ya, dan di sini mereka tidak ada dalam satu garis. Maka kita harus menggunakan suatu sistem koordinat ya. Misalkan ini suatu sistem koordinat yang kita gunakan ya. Ini suatu sistem koordinat untuk menyatakan posisi dari masing-masing muatan ya. Dengan ini merupakan titik acuannya atau titik referensi 0,0. Nah, maka untuk menyatakan posisi dari masing-masing muatan, maka kita harus menarik garis ya sebagai posisi. Nah, sehingga kita tahu ya, kita coba tarik garis ke sini ya. Maka nah, ini dia ya. Ini Q1 berarti ini merupakan vektor R1. Ini adalah posisi dari Q1 yang dinyatakan dalam vektor R1 ya. R1 ini koordinat dari sistem koordinat yang kita gunakan. Nah, kemudian Q2 sama juga kita tarik dari referensi. Maka posisi Q2 ada pada R2 ya. Mana R2 ini merupakan vektor. Ya, kemudian Q3 kita tarik dari referensi, maka ini akan menjadi posisi dari R3 ya. Di sini dia, ini R3 vektor vektor yang menyatakan R3 ini adalah vektor yang menyatakan posisi dari muatan 3. Dan muatan 4 sama juga, kita tarik garis dari titik referensi ke Q4. Nah, ya, inilah posisi R4 ya, seperti itu. Nah, masing-masing di sini. Nah, di sini kita akan mencoba mengamati Q4 ya. Mengamati gaya yang bekerja pada Q4. Nah, ini berapa nih? Nah, berarti kita akan meninjau gaya pada Q4 oleh muatan Q1, muatan Q2, dan muatan Q2. Nah, karena itu kita hapus saja vektor posisinya ya. Sebentar, kita hapus dulu Q4-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi Q4 ini yang akan kita hitung ya, berapa muatannya. Berapa gaya yang bekerja pada muatan Q4. Nah, seperti ini. Maka kita untuk menghitung gaya Q4 ya, berarti Q4 ya, ini sama dengan gaya pada Q4 ya. Ya. Jadi gaya pada Q4 itu merupakan hasil penjumlahan ya antara gaya pada muatan 4 oleh muatan 1 ditambah ya, ini dalam komponen vektor ya semuanya, ditambah gaya pada muatan 4 oleh muatan 2 ditambah gaya pada muatan 4 oleh muatan 3 ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita harus menghitung masing-masing F41, F42 dan F43. Inilah resultannya. Nah, di sini kita akan menggunakan vektor ya. Nah, untuk itu kita harus untuk menghitung F41 kita harus tahu jarak antara Q1 dan Q4 ya. Kemudian untuk mengetahui F42 kita harus tahu jarak antara Q2 dan Q4. Begitu juga untuk Q3 seperti itu. Ya. Nah, maka tadi ya kita lihat bahwa di sini ada posisi dari Q4. Ya, seperti ini. Ini adalah posisi dari muatan 4 ya. Kita tulis R4 ya, seperti itu. Jadi R di sini menyatakan posisi dari masing-masing muatan. Nah, sekarang kita akan mencari jarak dari masing-masing muatan ya, Q1, Q2, Q3 ke Q4. Maka kira-kira gambarnya akan seperti ini. Nah, kalau demikian tadi ya, seperti inilah vektor jarak antara masing-masing muatan dengan muatan Q4 ya. Nah, jadi ini jarak antara Q1 dan Q4 kita sebut vektor R41 ya. Ini jaraknya yang dinyatakan dalam posisi
dalam satu vektor ya, maksudnya. Kemudian ini adalah jarak titik 2 ke muatan 4 ya, muatan Q2 ke muatan 4, kita sebut dia R42 ya. Di sini R42. Kemudian ini adalah jarak dari muatan 4 ke muatan 3, kita sebut R43 seperti itu. Nah, ya, ini adalah vektor masing-masingnya. Jadi saya ulangi lagi, R41, R42, R43 itu yang menyatakan jarak atau posisi vektor 4 terhadap vektor Q1, Q2 dan Q3 seperti itu. Jadi kalau R41 artinya posisi Q4 terhadap Q1 ya. Kalau R42 berarti posisi muatan 4 terhadap muatan 2. R43 berarti posisi muatan 4 terhadap muatan 3. Nah, seperti ini ya. Jadi kita menyatakan semuanya dalam vektor ya, seperti itu. Nah, sementara tadi R1, R2, R3 dan R4 kita mencarinya dengan menggunakan referensi ini ya. Ya, berarti kalau R41 itu artinya vektor R4 dikurang R1. Jika R42 ya, itu artinya vektor 4 dikurang vektor R2 ya. Vektor R4 dikurang vektor R2. R43 juga sama, berarti vektor R3 R4 dikurang R3 seperti itu. Jadi kita menarik menghitung posisi Q4 itu relatif terhadap muatan Q1, muatan Q2 dan Q3 seperti itu. Nah, ini adalah jaraknya. Nah, kalau sudah jarak, maka gayanya seperti apa? Maka gayanya ya, kalau ini sesuai ya namanya, kalau ini R43 berarti gaya pada muatan 4 oleh muatan 3 F43 itu arahnya searah dengan arah posisinya, maka arahnya ke sini ya. Nah, ini kita sebut gaya F43 seperti itu. Nah, kemudian gaya pada muatan 4 oleh muatan 2 atau F42 ya, arahnya ke sini, searah dengan arah vektor ini ya, vektor jarak ini. Nah, ini ialah F42. Kemudian ini ya F41. F41 artinya gaya pada muatan 4 oleh muatan 1 arahnya ke sini. Nah, jadi inilah gayanya ya. F41. Nah, berarti kita akan menjumlahkan ketiganya ya. Nah, ini sama dengan ini ya, kita sudah punya, berarti untuk menghitung F pada muatan 4 ya, F pada Q4 itu kita sudah punya F41, kita punya F42 dan F43. Nah, menjumlahkannya bagaimana? Nah, di sini kita bisa menggunakan vektor ya. Nah, sekarang kita bawa muatan 4 ya dengan komponen gayanya ini ke bawah sini. Ya, jadi kita bisa gambar ini Q4. Ini Q4. Kemudian di sini dia mengalami 3 gaya. Ya. 3 gaya. Ini F42. Ya, ini F42. Kita tulis di sini ya. F42. Kemudian di sini ada F41 ya. Ada di tengah. Agak ke tengah sedikit. Ini F41 ya, F41, dan yang ke sini ada F43 ya. Nah, sekarang kita punya komponen masing-masing. Ini F4 komponen gayanya, ini F41, ini F43. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menjumlahkan masing-masing vektornya. Tentu saja karena ini vektor, maka kita menjumlahkannya menggunakan aturan vektor juga. Nah, maka selanjutnya kita akan menjumlahkan antara F42 dan F41 dulu. Nah, maka kita akan menarik garis ke sini ya, seperti penjumlahan vektor.
kemudian ini ke sini. Nah, maka resultan antara F42 dan F41 ialah vektor yang berwarna pink ini. Ya. Resultan antara F42 ditambah F41 ialah vektor yang ke tengah sini. Nah, ini dia. Ini adalah F vektor F4, F42 atau F41 ditambah F42. Ya, ini adalah vektor F41 dan F42. Nah, sekarang kita punya F42 tambah F41 ditambah dengan F43. Caranya bagaimana? Nah, sama, kita juga menggunakan penjumlahan metode vektor ya. Maka kita bisa tarik ini ke sini. Ya, ini ke sini. Kemudian F41 ke sini. Nah, ini ya. Maka kita dapat ya F pada Q4 itu F totalnya adalah ini ya. Kita tarik garis dari ini ke sini. Nah, inilah totalnya ya. Total gaya F pada Q4 ya. Yang mana F pada Q4 adalah ini. F41 ya. Kita kasih warna supaya lebih mudah. Ya. Vektor F41 ditambah F42 ditambah dengan vektor yang kuning ini ya. Ditambah F43. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah penjumlahannya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tadi ya. Karena ini merupakan vektor, nah kita harus tinjau lagi. F41 itu sama dengan apa? F42 itu sama dengan apa? Dan F43 sama dengan apa? Nah, maka kita harus kembali lagi ke definisi hukum Newton ya. Berarti F41 ya. F41 itu sama dengan K ya, atau K sama dengan 1/4 Pi kali epsilon 0 ya. Kita tulis K di sini. Dikali dengan Q1 kali Q4 ya. Dibagi dengan jarak antara 1 dan 4 yaitu R41 ya. Pangkat 3. Nah, ini nanti silakan simak sebelumnya di video sebelumnya, dan ini vektor R41 ya. Seperti itu. Nah, ini kenapa seperti ini silakan disimak video sebelumnya ya. Kemudian F42, nah dengan cara yang sama, K kali Q1 kali Q4 kali Q2 dibagi dengan R42 pangkat 3 dikali vektor R42 ya. Nah, sama juga ya, kita tulis di sini untuk R43, maka sama dengan K dikali Q4 kali Q3 dibagi vektor ya, besar dari panjang vektor dari R43 pangkat 3 dikali vektor R43 seperti itu. Nah, jadi kita sudah punya F41, F42 dan F43, maka kita substitusi semua ke persamaan ini ya. F41, F42, F43 kita substitusi ke persamaan ini. Nah, maka kalau kita tulis ya, itu akan menjadi dalam notasi sigma bisa kita tulis bentuk umumnya ya. Gaya pada muatan Q4 ya. Dalam hal ini Q4 adalah Q0 yang kita amati. Ya, itu bisa kita tuliskan dalam notasi sigma sama seperti ini. Itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan ke N ya, dari F O I ya, atau FQ0I. FQ0I dalam hal ini kasus tadi Q0 adalah Q4 sementara I adalah 1 2 3 ya. Ini bisa kita tuliskan menjadi K konstanta ya, dimana konstanta ini 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q0 dikali QI ya,
QI per panjang vektor dari R0I ya pangkat 3 dikali vektor R0I. Nah, ini merupakan bentuk umum ya dari gaya kolom oleh sejumlah muatan ya, yang mana muatan ini tidak berada pada satu garis. Nah, jadi kalau pada satu garis kita biasa menggunakan ini ya, dan ini kita bisa kita gunakan pada saat SMA. Nah, pada saat kasus real ya, biasanya tidak selalu muatan itu terletak dalam satu garis. Contohnya seperti ini. Nah, kalau dia tidak berada dalam satu garis, maka kita harus menggunakan suatu sistem koordinat, di mana di sini kita mencari dalam sistem koordinat tersebut kita menggunakan referensi ya. Kita misalkan ini YX ya. Nah, di sini kita gunakan ini referensi, maka kalau kita sudah punya referensi, maka kita bisa menentukan posisi masing-masing muatan terhadap referensi ini. Muatan Q1 R1 adalah vektor R1, Q2 ialah posisinya dinyatakan dalam vektor R2 dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah punya masing-masing posisi muatan, maka sekarang kita bisa menghitung jarak relatif muatan yang kita amati ke muatan yang memberikan gaya seperti itu. Nah, seperti itu ya, dengan membuat vektor yang warna hijau ini seperti itu. Kalau kita sudah punya ini, maka selanjutnya kita menghitung gayanya ya dengan menggunakan konsep vektor. Nah, jadi inilah